baik. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh saya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Boleh dari kalian dulu deh, dari kalian dulu. Abis itu nanti dari ibu. Siapa namanya? Nama saya Dewi Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Alamat di Gunada Murni. Ya. Hobinya? Membaca. Membaca. Oke, Aziza. Ya. Selanjutnya? Nama saya Wiwitan ini Gisibang Wiwin, alamat Kusumanata, hobi membaca. Membaca sama, membaca juga. Selanjutnya? Nama saya Saskia Nadia, alamat Sejanggung, hobi menyanyi. Hobi bernyanyi. Bagus nih suara neneknya. Ya, lanjut. Nama saya Lufi Ismail-Sari dari Bumimas. Hobinya membaca. Membaca juga. Lutfi. Lupa terus ya. Lutfi, Aziza, Ririn, Sasti. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Belum ya. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Udah ada yang pernah mendengar konseling kelompok kita apa? Belum. Jadi menjelaskan ya, konseling kelompok adalah di mana layanan yang saya berikan untuk anggota saya, dan di sini terdiri dari pemimpin kelompok yaitu saya, anggota saya dan kalian. Jadi di sini adalah penyelesaian masalah dari permasalahan yang kalian punyai. Jadi nanti kalian menyebutkan masalah satu-satu, lalu kita akan membantu menyelesaikan. Oke, jadi di sini kalian harus terbuka dengan masalah kalian. Tidak bisa diceritakan setengah-setengah, karena kalau misalnya kita ceritanya setengah, maka sulit untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Jadi kayak tahap selanjutnya kita harus ngapain, kita nggak tahu gitu, karena ceritanya setengah seperti itu. Jadi ceritakanlah yang ingin diceritakan gitu. Lalu di sini kalian jangan takut, karena di sini akan rahasianya itu tidak akan kemana-mana gitu, tidak akan kalau misalnya bahas dibeber-beber gitu ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya ceritanya yang legowo, yang gamblang, lalu untuk rahasia itu sendiri tidak akan tersebar kemana-mana. Untuk teman-temannya juga di sini tidak boleh menyebarkan rahasia teman kalian sendiri di dalam kelompok ini. Jadi yang tahu hanya saya sebagai pemimpin kelompok, kalian sebagai anggota kelompok. Oke, siap? Siap ya. Jadi di sini ibu akan menunjuk satu orang, nanti bakal dilanjut. Satu orang terlebih dahulu bakal menjelaskan permasalahannya apa sih gitu kan. Nanti setelah itu dilanjut oleh teman-teman berikutnya. Mungkin dari Aziza terlebih dahulu ya. Silakan ceritakan masalahnya, lalu benar-benar yang kamu rasakan saat ini. Masalah yang benar-benar kamu rasakan saat ini. Ya, silakan. Masalahnya itu lebih ke boros, terus susah buat nabung gitu kan. Kalau misalnya boros tuh jadi nggak bisa nyisihin duit buat nabung, buat keperluan di masa-masa yang berikutnya gitu. Terus juga borosnya itu pasti buat dibeliin yang untuk keperluan pribadi gitu, jadi lebih susah buat nabung juga. Jadi boros ya, susah mengontrol diri kita untuk membeli sesuatu yang butuh tetapi tidak butuh banget gitu ya. Oke. Silakan selanjutnya. Kalau aku sih lebih ke yang sekarang-sekarang ini kayak dari ini sih, kan kita kesan kadang kuota, kalau kita kadang nggak pintar-pintar ngisiin uang, kadang kita nggak ada kuota tuh nggak kebeli. Nah terus kadang kayak koneksi internet, kadang kan susah juga kalau misalnya rumahnya jauh kayak dari perkotaan. Kadang masalah waktu, terus dan orang tua itu kadang lihat kita kadang bermain HP, terus dikiranya kita main-main bukan ngerjain tugas gitu. Oke. Karena daring ya masalahnya ya. Silakan selanjutnya. Kalau saya pribadi masalahnya itu lebih ke kecanduan game, Bu. Jadi tugas sekolah juga kadang terbengkalai karena lebih ke main game, kadang hampir sehari full. Itu jatuhnya ke boros juga. Iya. Duitnya juga habis buat beli kuota terus. Udah itu aja sih, Bu. Canduan game. Oke, selanjutnya. Kalau saya sih ini ya Bu, susah bagi waktu kan. Kan kemarin udah kebiasaan berarti, terus sekarang sekolah kanduri gitu. Kayak kemarin bangun siang, sekarang kayak harus bangun pagi, berangkat sekolah, kayak hari gitu Bu. Susah memanage waktu. Oke. Tadi ibu akan
sebutkan ya masalah dari kalian. Yang pertama dari Aziza tadi boros, lalu yang kedua dari Ririn tadi karena daring, dan yang ketiga dari Sasti tadi kecanduan game, lalu yang terakhir dari Lutfi tadi susah untuk memanage waktu. Jadi ibu kembali kepada kalian, kesepakatan untuk kalian yang akan masalah yang akan diangkat yang paling urgent lah yang akan kalian bantu untuk diselesaikan. Masalah siapa kira-kira? Ya, oke, setuju ya kalau misalnya masalah ini akan dituntaskan atau dibantu untuk mendapatkan solusi tersebut ya. Oke, jadi masalah Ririn tadi boleh diceritakan lagi, diulangi masalahnya apa? Kalau dari ini pasti kadang semua siswa pasti ngerasain lah Iya benar. kuota internet. Kadang karena sebelum-sebelumnya kan katanya ada yang kayak dijatah sama pemerintah, Iya, kita belum benar. tentu jadi atau enggak. Terus koneksi internet itu kadang kalau yang di pos itu kan pasti susah. Lalu kayak masalah orang tua, nah kayak bagi waktu tadi itu kayak kita main HP itu baru kita ngerjain tugas, bukan main-main itu masalahnya. Iya benar. Itu tadi ya, kalian bisa mendengar ya masalah dari itu apa. Jadi di sini ibu hanya membantu untuk kalian membantu menyelesaikan masalah si Ririn. Ibu membantu mengarahkan saja gitu, untuk pengentasan masalah Ririn tersebut. Oke, apakah ada yang menanggapi masalah Ririn? Ibu, oke, silakan. Lutfi. Kalau menurut saya, Ririn harus jelasin dulu ke orang tuanya. Kalau ini tuh kalau main HP itu nggak main-main terus loh. Ini tuh ngerjain tugas dari sekolah gitu. Ya, mungkin kayak lebih dan dia menyangkut masalahnya lebih kayak bisa membagi waktu untuk dirinya ya, untuk berbicara kepada orang tuanya. Itu tadi pendapat dari Lutfi. Lalu lainnya boleh sekarang. Kalau soal yang dana untuk kuota itu kan bisa nabung. Terus kalau soal internet itu kan nggak semua tempat internetnya buruk. Pasti ada beberapa. Di sekolah juga kan disediakan wifi. Bisa ke sekolah karena di sekolah wifi pun gratis. Itu tadi ya, itu salah satu opsi untuk menabung untuk ke sekolah juga bisa. Oke, itu tadi pendapat dari Sasti. Ada yang lain? Bisa mungkin, silakan. Untuk masalah kuota juga kan bisa, kalau misalnya Ririn nggak ada kuota bisa juga alternatif lainnya tuh bisa antara minjem ke temennya ataupun ke orang tuanya juga bisa. Jadi kan pas lagi Ririn ngerjain ke rumah temennya juga bisa belajar bareng. Terus jadi lebih tahu, oh sekarang pelajaran ini nih gitu. Ya. Mungkin kalau dari Ririn sendiri karena aku bingung tuh penjelasan dari orang tua, penjelasan untuk orang tua ya seperti apa gitu kan, karena Dwi Dajen itu sendiri kan dari datanya dari orang tua gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngejelasin yang baik dan benar ke orang tua, jadi kita salah ngomong, susah juga gitu kan. Masalahnya kalau dari itu apalagi Ririn apa darinya pakai aplikasi atau gimana atau lewat WA? Nah, kalau misalnya dari WA mungkin standar ya kuota yang dikeluarkan tuh kayak ya udah berapa MB gitu ya. Tapi kalau misalnya udah dari aplikasi, jadi kita harus download, apalagi kita harus berdaftar lewat aplikasi, itu bener-bener kuotanya luar biasa gitu kan ya. Jadi untuk salah satu cara Ririn tadi itu ada dari Aziza yang dari temannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya temennya mempunyai di rumah mempunyai wifi gitu ya atau apa gitu, atau dari yang lain terus video yang lain, itu bisa sih ke teman-temannya untuk kayak penyelesaiannya ya dari situ kita membantu sedikit, atau kita bawa makanan dari rumah, kita makan bareng-bareng, kita ke situ. Itu jalan salah satu alternatif gitu untuk mengatasi masalah kejadian tersebut. Kayak bingung gitu kan mau gimana untuk penjelasan ke orang tua. Mungkin buat semuanya juga ya, untuk penjelasan ke orang tua mungkin lebih ke kalau misalnya orang tua lagi santai, mungkin kalau dari pagi orang tuanya kerja, dari siang baru pulang, oke lah kita sorenya menjelang maghrib gitu, kita kayak ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan. Karena ibu yakin kalian itu jarang ngobrol sama orang tua. Dari pagi sekolah, kalau misalnya hal normal biasa ya, dari biasa gitu sebelum COVID ini kan, di rumah kalian pasti kayak berangkat sekolah pagi nih, ketemu orang tua pagi, orang tua lebih ke bapak ya gitu kan, kerja. Mungkin ada yang bapaknya pulangnya sore, pulangnya siang, tuh gak ketemu kalian, apalagi kalian tuh aktif ekstrakurikuler. Pulangnya udah sore, udah malas untuk ngobrol sama orang tua, padahal itu sangat penting, walaupun 10 menit. Karena itu
kita bisa ngobrol sama orang tua, hal apapun masalah kita tuh kayak hilang gitu, kayak bisa lurus aja gitu. Daring juga kita dapat support dari orang tua gitu kan. Oh, anakku tuh lagi ini loh, lagi daring, ceritakan lah semuanya. Enggak semuanya ya, mungkin karena ada masalah si daring tersebut, bilang aja nggak bisa membantuin kerja rumah saya sama ibu karena lagi ini, mereka pasti ngerti gitu kalau kita menjelaskan dengan baik gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang tuanya ada yang awam yang nggak ngerti daring segala macam penjelasan, kita masih berdalin lah online misalnya lewat HP gitu kan, lewat HP mak ini harus gimana kalau misalnya kuotaku habis ini gimana ya mak ya gitu, itu kalian sendiri gitu kan, karena duit jajan itu kalian paling kan sekarang di rumah aja ya, nggak pernah keluar rumah, jadi kan kayak kalau misalnya keluar rumah juga mau ngapain, mau jajan nggak boleh makan di luar gitu kan, kita menjaga satu sama lain kan, jadi kalian duit dari situ tuh lah, jajan itulah kalau misalnya nggak mau ke rumah teman atau takut merepotkan gitu kan, jadi kita menabung sendiri gitu kan. Kalau misalnya kalian udah gadis ya, kalau misalnya bahas skincare dan segala macam, mungkin kalian bisa yaudah lah nggak pernah kemana-mana juga pakai masker, ngapain kita juga mau beli skincare gitu kan. Sekarang kita positifin dulu lah mikirnya untuk dari ini gitu kan, kuota ini gitu. Untuk sekarang skala normal juga, kalian masih butuh kayaknya daring kan, cuma hanya beberapa hari ke depan, lalu daring gitu kan, untuk beberapa hari yang ke depan, minggu ya, 2 minggu daring kan, tetap aja sama aja gitu kan, jadi seminggu kalian di luar, 2 minggu kalian di rumah, itu juga butuh dana banyak kan, daring segala macam. Yang penting kalian bisa lah membagi waktunya, jamnya, ini menyangkut permasalahan inklusi juga, jamnya segala macam, kita bisa nge-manage itu kayak pagi mungkin ngapain, siang itu kalau misalnya ya kalian suka nulis atau suka baca, kalian bisa tulis di kayak buku harian atau kertas kecil itu, apa sih kalau bahasa sekarang tuh note ya, note gitu ya, terus itu tulislah jam ini ada jam pelajaran ini sampai jam segini, itu kalian kalau misalnya dari itu terstruktur nggak jam-jamnya? Enggak ya, jadi kayak mendadak gitu ya. Oke, jadi mungkin penjadwalan dari seminggu kita lihat dulu lah. Kalau hari Senin misalnya bahasa Indonesia jam segini, oh perkiraan berarti minggu depan jam segini juga di hari Senin gitu kan, jadi kalian terus juga hari Senin jam segini gitu, perkiraan aja gitu. Jadi kalian siang itu bisa kayak ngebantu orang tua gitu kan, karena di mana-mana saya juga gitu ya, hal yang paling bermasalah itu pekerjaan rumah. Kenapa? Karena dari itu juga orang tua nggak tahu jamnya jam berapa, kita taunya kadang juga kita kerjanya malam, kadang kita kerjanya siang, karena kan guru nggak tahu maksudnya jam berapa, cuman kita kayak kerja rumah itu saling bertabrakan, belum apalagi yang perempuan ya, belum bekal, udah enak main HP dari depan laptop, terus dari tadi gitu kan, yang ada rasa nggak enak gitu kan, jadi kembali ke komunikasi, itu sih, pakai komunikasi tetap jalan sama orang tua, penjelasan dari kalian, kalau orang tua kalian marah, jangan ikut marah, jangan ikut mama ini nggak ngerasain loh apa yang ngerasain gitu kan, orang dari kayak gini gitu, itu nanti pasti bakal bahasnya kemana-mana gitu kan, nanti kalian pasti bakal lebih parah diwajahin dari orang tua gitu kan, karena hal sepele yang kalian lakukan gitu, karena membentak atau gimana gitu kan. Jadi kalau masalah daring tersebut bisa diatasi itu olah dari kalian sendiri gitu. Oke, untuk ini tadi kan udah dari Aziza ya, ada sedikit juga pendapatnya dari Sasti, dari Lutfi juga ada. Untuk ini sendiri gue akan menanyakan kembali apakah sudah bisa diterima pendapat dari mereka ini. Bisa. Lalu tahap sadar itu harus seperti apa? Tadi kan udah banyak nih opsi yang ibu jelaskan atau opsi dari teman-teman yang dijelaskan juga. Jadi dari itu kedepannya mau memakai pakaian seperti apa gitu? Mungkin bisa kayak yang dicontoh teman-teman tadi itu bisa dicoba dari sekarang. Dari sekarang ya, komunikasi paling penting ya. Jadi dia udah menentukan step selanjutnya apa yang dia lakukan. Yang pertama tadi ya dari Aziza juga bisa dilakukan, dari Sasya juga bisa, dari Lutfi juga bisa. Komunikasi itu sangat penting untuk kalian semua. Masalah dari kan juga bukan masalah Rin aja ya, kalian juga pasti merasakannya. Oke, mungkin itu saja ya. Semoga masalah Rin cepat terselesaikan. Lalu untuk minggu depan
minggu depan kalau misalnya masalah Ririn udah selesai, kita bisa lanjut ke masalah Aziza, masalah Sasti atau masalah Lutfi. Tetapi jika masalah Ririn belum selesai, kita akan membahas lebih lanjut masalah Ririn tersebut. Oke, mungkin itu saja ya. Tadi kita udah sharing-sharing gitu kan. Masalahnya masalah kalian, diri kalian tuh ternyata banyak yang merasakan masalah kalian. Ibu tadi satu kali lagi buat kalian ya, hanya satu kali aja deh. Kalian puas nggak dengan pelayanan hari ini? Puas banget ya. Jadi alhamdulillah ya kalau puas, dan juga sudah terbantu. Mungkin ibu tutup aja ya. Tadi kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa juga ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi nanti kita melakukan layanannya di hari yang sama, jam yang sama juga ya. Minggu depan ya. Nanti kalau misalnya ada pengunduran waktu, nanti bakal ibu komunikasikan lewat apa dan lain-lainnya ya. Oke, itu aja ibu akhiri. Jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum